Berulang kali, Jenderal Polisi Listio Sigit menyebutkan bahwa pihaknya akan bekerja sama secara intens dengan PPATK atau Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan. Dalam konteks pemberantasan judi ini, peran lembaga ini memang sangat vital. Sebab dengan berdasar pada metode follow the money, semua transaksi keuangan akan tercatat dan terekam dengan baik. Kepada tim fakta, Nasir Konga, Koordinator Bidang Humas PPATK menyampaikan, pihaknya sudah mendeteksi dan memiliki catatan kemana saja uang-uang yang dihasilkan mesin judi online itu tersalurkan. Namun sekali lagi, sesuai kewenangannya, PPATK hanya dapat menyampaikan informasi ini kepada para penyidik. Sejak 31 Juli 2021 sampai 1 Juni tahun ini 2022, itu kami sudah menerima 5.000 laporan transaksi keuangan mencurigakan terkait dengan judi online ya. Dari 5.000 itu ada 2,7 transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan, penyedia jasa barang kepada PPATK. Lalu PPATK analisis, hasil pemeriksaannya itu disampaikan kepada penyidik. Oke, itu ya. Dari periode kapan, Pak? Hampir setahun lah ya, saat 31 Juli 2021 sampai dengan 1 Juli 2022. Oke. Total dari uang yang transaksi yang ada itu 5 triliun yang kita lihat ya. Ini berkaitan dengan judi online ya Pak? Judi online, itu tapi nggak spesifik itu terkait dengan ini nomor tadi berapa, terus atas nama siapa itu enggak. Dan yang di sana itu yang kita lihat memang ada keterlibatan oknum penegak hukum ya. Kemudian ada juga ya pengusaha-pengusaha yang punya grup lah gitu ya. Sugeng Santoso juga sempat menyampaikan kepada tim fakta tentang data yang diterima IPW terkait rekap penerimaan per bulan dari hasil judi online. Nah, tadi kan Pak Sugeng sempat mengatakan bahwa Bagan Konsorsium 303 Judi Online yang kemudian sempat mencantumkan di sana ada nama Irjen Paul Ferdy Sambo, ini bukan hoax, kan begitu? Data apa yang kemudian Pak Sugeng miliki sampai pada akhirnya Pak Sugeng punya kesimpulan seperti itu? Selain data itu ya, saya terima data rekap penerimaan keuangan per bulan. Ada nama Pak F disebut, tapi nggak ada S-nya ya. Ada buktinya Pak? Ada. Ya. Okay. Tapi saya tunjukin ya, tapi nggak bisa di kamera ya. Oke. Kita saya tunjukkan itu, ya, saya tunjukkan. Mungkin, nah ini nih ya, ini ada nama Pak F, tapi nggak pakai S ya. Jadi ada penerimaan ya per bulan di tahun 2001. Ini bulan apa itu? Ini Januari 2021. Nah Januari saya terima ada beberapa ya. Nah ini ada dalam bentuk mata uang rupiah, mata uang Singapura dolar, mata uang US dollar ya. Ini berapa Pak? Ini aja langsung aja lihat direkapnya. 130 miliar dalam IDR ya. Penerimaan beberapa pihak nih ya. Ada nama D, nama F ya. Ini jadi rekap dana ya Pak rekap, ya? Di tahun 2021. Iya, pendapatan Pak F. Tapi enggak ya Pak F. Kemudian pendapatan Pak ada F dengan nama yang beda. Nama berbeda. Okay. Ya, ini dalam Singapura dolar ya. Nah, IDR Singapura dolarnya segini ya. 101, ini dalam ini nih, dalam ribu nih. Kalau ini dalam ribu 101.000 ya? dolar Singapura. Dolar Singapura. Itu di bulan April ya Pak ya, 2021. Iya, April aja udah. Itu satu perusahaan ya. Ya. Berarti masih ada beberapa perusahaan lagi? Banyak Pak? Situsnya. Nah, kalau IPW melihatnya peran dari F di sini sebagai apa Pak memangnya Pak? Ya, yang kemudian dalam konteks perlindungan itu ya sebagai pelindungnya kan. Ya. Pelindung ini maksudnya gimana ya, konsorsium Pak? Ini kan ada konsorsium nih. Yang menjadi anggota konsorsium dilindungi. Yang melindungi kan yang menindak perjudian kan polisi. Jadi dilindungi oleh oknum polisi yang diduga adalah F. Diduga F ya. Ini masih diduga ya pemirsa ya, sekali lagi kita harus menuduh ya. Tunggu konfirmasi dan penyelidikan lebih lanjut. Kebenaran itu kan adalah kewajiban polisi ya untuk menyelidiki. Sementara itu PPATK tidak mengetahui seperti apa keterlibatan oknum penegak hukum dari hasil investigasi selama setahun tersebut. Yang jelas semua informasi telah disampaikan kepada penyidik.
Oh, jadi ada keterlibatan dari oknum, Pak? Oknum penegak hukum ya, Pak ya? Ada, ya. Oke. Seperti itu lah ya. Nah, ini perannya bagaimana, Pak, untuk keterlibatan dari Nah, itu oknum kita penegak nggak hukum tahu. ini? Kita nggak tahu sejauh mana, karena PPATK itu kerjanya kan secara umum itu kan menerima laporan. Ada beberapa laporan yang diterima oleh PPATK. Pertama, laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan seperti bank, insuran, pasar modal, dan lain-lain. Juga ada laporan yang disampaikan oleh penyedia barang dan jasa, properti, agen properti, ya, terus kemudian balai lelang, penjual barang mewah, mobil mewah, apa semua itu wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. Salah satu laporan itu tadi ya laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai di atas 500 juta per hari. Mbak Vita kalau misalnya setor uang 500 juta ke bank, begitu balik badan keluar dari pintu bank, udah sampai itu laporannya ke PPATK terkait transaksi keuangan tunai di atas 500 juta per hari. Oke. Sementara itu, menanggapi semua isu yang berkembang terkait kasus Konsorsium 303, keterkaitannya dengan Verdi Sambo dan juga Jenderal Bintang lainnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan mendalaminya lebih serius. Ya, kita akan coba langsung menemui Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk menanyakan mengenai hasil dari rapat kerja antara Komisi 3 DPR RI dengan pihak dari Kapolri. Kita akan coba langsung tanyakan. Pak, kita lagi record. Pak Kapolri, sedikit Pak Kapolri, boleh kita wawancara sebentar Pak Kapolri? Saya Vita dari program Fakta TV One, Pak Kapolri. Ya, izin Pak mau minta waktu wawancara sebentar Pak, berkaitan dengan hasil dari rapat kerja antara Komisi 3 DPR RI dengan pihak Pak Kapolri. Ini hasilnya apa saja Pak? Mungkin poin-poinnya termasuk juga tadi yang disinggung soal konsorsium 303 judi online. Seperti apa yang bisa dijelaskan Pak Kapolri? Yang jelas, yang pertama tentunya Komisi 3 menanyakan bagaimana proses penanganan terkait dengan peristiwa penembakan, karena memang ada cerita yang skenario awal terjadi tembak-menembak dan kemudian kendala-kendala dan hambatan yang harus kita pecahkan sampai kemudian peristiwa ini kemudian menjadi terang, sehingga yang terjadi adalah penembakan. Beberapa hal terkait pertanyaan, motif dan sebagainya kita jawab juga terkait dengan isu yang beredar terkait dengan cat. Tadi kita sampaikan bahwa Polri dalam hal ini menunjukkan komitmen untuk memberantas segala bentuk judi, termasuk utamanya judi online, dan saya sampaikan bahwa seluruh perjudian tidak boleh ada lagi. Oke. Dan kalau masih kita dapatkan, pejabatnya saya copot. Oke, Pak Kapolri, soal bagan konsorsium 303 judi online itu apakah betul? Saya ingin konfirmasi kepada Pak Kapolri. Tim Propam sedang melakukan pendalaman. Jadi tentunya kalau kita dapati, kita proses. Ya? Oke, Pak, pertanyaan satu lagi Pak. Ini kita lagi wawancara Mas. Ini saya ingin tanyakan lagi Pak. Ini kan dugaan pelecehan seksual sudah dihentikan oleh pihak Barreskrim Polri. Apakah kemudian motif ini ada juga berkaitan dengan konsorsium 303 Kaisar Sambo? Tidak ada. Tadi sudah kita jelaskan bahwa motifnya lebih mengarah ke kesusilaan. Sedang didalami. Tapi kesusilaan tidak ada ini konteksnya apa Pak? Ya, terkait dengan hal-hal yang melanggar kesusilaan. Oke. Ya. Nah, berkaitan dengan misalnya Pak, pasca penetapan status tersangka terhadap Irjen Pol Verdi Sambo, ada penggerebekan judi online di beberapa lokasi. Ya. Banyak persepsi yang muncul Pak. Ya. Ini ada dua hal yang saling berkaitan. Bagaimana jawaban dari Pak Kapolri? Ya, tentunya kalau terbukti kita tarik, kita proses. Kan nggak ada masalah toh. Buat kita nggak ada hal yang harus kita tutupi, tapi yang penting fakta itu kita dapatkan. Oke, jadi penggerebekan di beberapa lokasi tidak berkaitan dengan kasus Irjen Pol Verdi Sambo, begitu ya Pak, yang ingin Pak Kapolri sampaikan? Sementara tarikannya kita belum dapat, tapi kalau ada pasti akan kita proses. Demikian juga kepada siapapun. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Kapolri. Itu tadi wawancara kami bersama dengan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang kemudian menegaskan bahwa proses penggerebekan di beberapa lokasi berkaitan dengan judi online 303 tidak berkaitan sejauh ini dengan kasus yang menjerat mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo. Kita akan coba temukan fakta berikutnya.